Inter Milan berada di posisi teratas untuk meraih gelar Scudetto musim ini menurut prediksi superkomputer milik Opta. Seperti yang dilansir Sky Sport Italia, musim ini baru memasuki pekan ke-12, namun Opta Prediktor sudah mengklaim jika Inter merupakan kandidat terkuat dan memiliki peluang yang signifikan sebesar 83,3% untuk memenangkan gelar Serie A. Nerazzurri kini memasuki jeda internasional November dengan duduk di puncak klasemen, di mana pasukan Simone Inzaghi unggul 2 poin atas Juventus di posisi kedua. Terlepas dari kenyataan jika kedua klub akan saling berhadapan di Turin pada tanggal 27 November, namun model prediksi yang digunakan oleh komputer Opta masih melihat sedikit harapan bagi tim lain untuk menantang Inter. Nerazzurri mempunyai peluang sebesar 83,3%, unggul telak atas Juventus yang hanya memiliki kemungkinan 13,1% juara. Segalanya tampak tidak ada harapan bagi para pesaing lainnya, di mana peluang AC Milan hanya 2,1%. Kemudian sang juara bertahan Napoli 1,3%, sedangkan Roma dan Lazio 0%. Namun yang mengejutkan, model komputer ini memberi peluang lebih baik bagi Atalanta dibandingkan Milan dan Napoli untuk merebut gelar, tepatnya sebesar 0,1%. Bek andalan Inter Milan, Alessandro Bastoni mengalami cedera betis saat menjalani sesi latihan bersama timnas Italia pada jeda internasional. Menurut Sky Sport Italia, pemain berusia 24 tahun itu mengalami ketegangan otot betis kanan, dan akan menjalani pemeriksaan medis hari ini. Bastoni salah satu dari 6 pemain Inter yang menerima panggilan timnas Italia selama jeda bulan November untuk berkomitmen di kompetisi internasional. Bastoni sejatinya baru saja memulai latihan bersama skuad Azzurri pada awal jeda kali ini. Namun kabar buruk bagi Italia dan juga bagi Inter, bahwa sang bek mengalami cedera pada saat menjalani sesi latihan tersebut. Laporan tidak menjelaskan potensi jangka waktu pemulihan cederanya. Sementara dalam laporan lain, Federasi Sepak Bola Turki memberikan pernyataan bahwa gelandang Hakan Çalhanoğlu menderita infeksi saluran pernapasan yang tampaknya cukup serius. Masih harus dilihat apakah dia akan tetap berada di Turki untuk perawatan atau ditarik ke kubu Inter. Turki sudah memastikan diri lolos ke Piala Eropa 2024, sehingga tidak memerlukan salah satu pemain bintangnya untuk tampil di 2 pertandingan tersebut. Seperti diketahui, Inter akan menghadapi laga paling penting musim ini setelah kembali dari jeda. Nerazzurri akan berhadapan dengan Juventus dalam pertandingan Derby d'Italia pada 27 November mendatang. Terlebih lagi, laga tersebut akan mempertaruhkan posisi puncak klasemen yang tentunya akan berpengaruh pada persaingan gelar Scudetto. Dengan demikian, kebugaran Bastoni dan Çalhanoğlu akan menjadi sesuatu yang sangat diperhatikan oleh pelatih Simone Inzaghi. Agen Lautaro Martinez, Alejandro Camano menegaskan bahwa ada kemungkinan sang striker akan terus bertahan di Inter seumur hidup. Lautaro saat ini masih terikat kontrak hingga Juni 2026, namun agennya sudah mulai mendiskusikan kesepakatan baru dengan klub. Seperti diketahui, pemain berusia 26 tahun itu baru saja mewarisi ban kapten dari Samir Handanovic. Peran penting El Toro bagi skuad Inter semakin meningkat dari musim ke musim, di mana sang striker juga telah memberikan indikasi ingin bertahan di klub dalam jangka panjang. Menurut agennya, Lautaro bahkan bisa terus meniti karir yang gemilang di Inter dan tidak keberatan jika harus membela Nerazzurri seumur hidupnya. Hubungan kami dengan Inter didasarkan pada kepercayaan, ungkap Alejandro Camano kepada TV Play seperti dilansir Football Italia. Saya pikir kami akan bisa mencapai kesepakatan yang sangat bagus untuk Inter dan Lautaro. Yang penting bagi saya adalah mentalitas Lautaro yang ingin bertahan di klub seumur hidup. Akan tetapi ada juga kekhawatiran lain karena Inter sedang mencari investor baru terkait upaya pelunasan pinjaman besar ke Oaktree Capital sebelum batas waktu April 2024. Jika mereka perlu mengumpulkan dana dengan cepat dan menyeimbangkan keuangan, maka menjual pemain internasional Argentina itu adalah solusinya. Dalam sepak bola, jika ada momen bagus untuk mendapatkan peluang lain, baik untuk pemain maupun keuangan klub, maka kami akan mempertimbangkannya.
Namun, semua pihak tampak sangat senang dengan situasi saat ini dan tidak melihat alasan untuk melakukan perubahan, terutama setelah Inter mencapai final Liga Champions musim lalu. Tujuan Lautaro terus seperti ini bersama Inter, membuat para penggemar senang dan melihat mereka tiba di San Siro dengan optimisme tinggi untuk menyaksikan tim mereka bisa meraih kemenangan. Pungkas Kamano. Mantan striker Inter Milan, Christian Vieri menyebut bahwa Marcus Thuram adalah pemain yang bertipe sebagai perusak pertahanan lawan. Berbicara di talk show Bobo TV, Vieri memuji kualitas pemain internasional Prancis itu atas pengaruh yang telah ia berikan untuk Inter sejauh musim ini. Thuram menjelma sebagai pemain kunci sejak tiba di Inter dengan status bebas transfer pada musim panas lalu. Performa Thuram telah melampaui ekspektasi, dan dirinya juga tidak membutuhkan waktu lama untuk proses adaptasi. Pemain Prancis tersebut telah menunjukkan kemitraan yang sangat positif, terutama dengan Lautaro yang mendapat manfaat saat bermain bersama Thuram. Sang striker mampu memberikan pengaruh di lapangan terutama pada level individu. Thuram memiliki kombinasi kecepatan dan kepiawaian dalam menggiring bola, yang menjadikannya ancaman besar dalam situasi 1 lawan 1. Ini adalah kualitas yang tidak dimiliki Inter dalam beberapa musim terakhir, di mana kehadiran Thuram tentu saja menjadi solusi atas masalah tersebut. Vieri pun melontarkan pujiannya untuk Marcus Thuram. Setelah pemain dengan kualitas seperti Lukaku pergi pada musim panas, saya berkata pada diri sendiri bahwa Inter harus merekrut penyerang tengah terbaik jika mereka ingin memenangkan trofi. Ujar Vieri. Mereka pun mendatangkan Thuram, dan saya menemuinya langsung di stadion, melihat betapa bagusnya dia bermain dengan rekan satu timnya. Thuram adalah pemain yang hebat, menghancurkan pertahanan lawan, menyerang ruang di belakang lini pertahanan dan mencetak gol. Dia menjalin kemitraan hebat dengan Lautaro, yang menjadi salah satu striker terbaik di Eropa sejak musim lalu. Tutup mantan pemain Inter tersebut. Inter Milan, dilaporkan hampir menyelesaikan perpanjangan kontrak dengan gelandang mereka Henrikh Mkhitaryan. Menurut FC Internews, yang mengabarkan bahwa akan ada pertemuan dengan agen Mkhitaryan dalam waktu dekat, dan sang pemain dapat menerima kontrak baru berdurasi 2 tahun. Seperti diketahui, kontrak Mkhitaryan bersama Inter akan habis pada akhir Juni mendatang. Mkhitaryan sedang dalam performa terbaiknya meskipun akan berusia 35 tahun pada musim ini. Sang gelandang telah menjadi pemain kunci dalam starting 11 Simone Inzaghi dari awal musim, seperti yang ia lakukan sepanjang musim lalu. Mengingat peran pentingnya bagi tim, maka pihak klub ingin memperpanjang masa bakti pemain Armenia tersebut. Laporan menjelaskan bahwa hanya formalitas yang tersisa dalam pembicaraan kedua belah pihak. Inter akan segera bertemu dengan agen sang gelandang yakni Rafaela Pimenta dan berharap negosiasi akan berjalan dengan baik. Mkhitaryan juga meyakini bahwa dirinya masih berada di klub yang tepat mengingat posisinya yang menonjol dalam strategi Simone Inzaghi. Oleh karena itu, Inter tidak memiliki keraguan pada mantan gelandang Arsenal tersebut untuk memberinya kontrak baru hingga akhir Juni 2025. Inter Milan, dilaporkan sedang memantau bek muda Boca Juniors berusia 22 tahun Nicolas Valentini. Menurut FC Internews, yang melaporkan bahwa Valentini masuk dalam radar Inter dan telah menerima dukungan dari mantan bek legendaris Walter Samuel. Asisten Direktur Olahraga Inter Dario Bacin saat ini berada di Amerika Selatan untuk menjalankan misi pencarian bakat. Bacin merupakan orang yang diandalkan Inter untuk memantau bakat di liga-liga Amerika Selatan sebagai bagian dari strategi transfer mereka. Nicolas Valentini adalah pemain asal Argentina keturunan Italia merupakan lulusan Akademi Boca Juniors. Musim lalu, Valentini menjadi pemain reguler di starting 11 Boca di bawah asuhan pelatih Jorge Almiron. Laporan menjelaskan bahwa Inter sedang mengincar sang pemain, di mana Nerazzurri memang mempunyai rekam jejak panjang dalam mendatangkan pemain asal Argentina. Laporan mencatat, legenda treble winners Walter Samuel telah memberikan persetujuannya, dengan mengatakan bahwa Valentini memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk bermain bersama tim seperti Inter.
Bek sayap Inter Milan, Juan Cuadrado beresiko melewatkan pertandingan menghadapi mantan klubnya Juventus. Menurut Gazzetta dello Sport, Cuadrado jelas tidak dipanggil tim nasional karena ketidaknyamanan tendon yang menyiksanya sejak jeda internasional pertama. Selain menit bermain bersama Bologna, Cuadrado sebenarnya belum tersedia untuk Inzaghi sejak 3 September yakni sekitar 2,5 bulan yang lalu. Proses pemulihan spesifik di Appiano Gentile terus berlanjut dan tanpa bisa memaksakan sang pemain, di mana kebugarannya untuk derby di Italia tampaknya tidak mungkin terjadi. Sejauh ini bersama Inter, Cuadrado telah bermain sebanyak 97 menit secara total, dengan menyumbangkan 1 assist pada saat laga Inter kontra Fiorentina. Inter Milan dianggap sebagai klub miskin tetapi brilian karena mereka memimpin di Serie A, meski hanya mengeluarkan sedikit biaya setiap musim panas. Sebagaimana dilansir FC Internews, setelah mengalahkan Frosinone, pelatih Simone Inzaghi menjelaskan bahwa timnya difavoritkan untuk meraih gelar bukan karena alasan finansial. Sang pelatih menunjukkan fakta bahwa Inter menghasilkan laba bersih yang signifikan di bursa transfer dalam 2 musim panas pertamanya sebagai pelatih klub. Kemudian pada jendela transfer musim panas lalu, Nerazzurri berhasil mencapai titik impas, meski sudah melangkah ke final Liga Champions. Masalah keuangan yang melanda Inter hampir tidak perlu dibicarakan mengingat konsekuensinya jelas terlihat di bursa transfer. Inter harus mencari peluang berbiaya rendah dan pemain yang kontraknya akan habis, namun sama sekali tidak menderita karena kekurangan dana di awal musim ini. Faktanya, Inter sedang berada di puncak klasemen Serie A untuk sementara, bahkan telah mengalahkan beberapa tim besar seperti Milan, Roma, Atalanta dan Fiorentina. Selain itu, pasukan Simone Inzaghi juga melangkah ke babak sistem gugur UCL dengan 2 laga tersisa. Dan terkait apakah Inter memiliki tim terkuat di Serie A masih menjadi perdebatan. Tentu saja klub seperti Juventus, Napoli dan AC Milan memberi mereka persaingan, namun kualitas yang bisa dibanggakan Nerazzurri juga membuktikan hal tersebut. Akan tetapi jika Inter memiliki skuad yang luar biasa di Serie A, maka itu bukan karena mereka menghabiskan banyak uang untuk membangun timnya. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi telah menunjukkan rekam jejak yang bagus dalam hal meningkatkan kualitas para pemainnya selama di klub. Menurut FC Internews, yang menyoroti keberhasilan beberapa proyek Inzaghi di Inter dari Marcus Thuram hingga Hakan Calhanoglu. Seperti diketahui, Inzaghi mewarisi skuad Inter yang kuat saat mengambil alih posisi Antonio Conte. Namun pada musim pertamanya di Inter, sang pelatih harus kehilangan beberapa pemain kunci seperti Achraf Hakimi, Romelu Lukaku dan Christian Eriksen. Kemudian diikuti oleh Ivan Perisic, Milan Skriniar, Samir Handanovic, Andre Onana serta Lukaku untuk kedua kalinya. Dan seperti biasa, Inter selalu mendatangkan pengganti yang belum siap pakai. Dalam kasus seperti Edin Dzeko, Henrikh Mkhitaryan bahkan Darmian dan Acerbi yang tampak sudah kehabisan masa jayanya, tetapi seolah kembali ke puber keduanya selama ditangani Inzaghi. Inter menugaskan Inzaghi untuk mengeluarkan potensi yang ada dalam diri para pemain, dan sang pelatih telah mewujudkannya dalam hal itu. Bahkan pada musim panas pertama Inzaghi sebagai pelatih di San Siro, dirinya harus menghadapi kehilangan Christian Eriksen yang tidak terduga. Kemudian Inter mendatangkan Hakan Calhanoglu dengan bebas transfer sebagai pengganti Eriksen. Seperti yang kita saksikan, Calhanoglu telah berkembang secara signifikan selama berada di Inter dan membuatnya menjelma menjadi salah satu regista terbaik di Eropa. Inzaghi menampilkan sisi yang lebih defensif dalam permainan sang gelandang sehingga sangat diperlukan dalam pengembangan Inter di jantung lini tengah. Sementara itu, Marcus Thuram tiba pada musim panas juga dengan status bebas transfer. Hanya sedikit yang menyangkal kemampuan pemain Prancis tersebut, namun ia belum terbiasa bermain sebagai penyerang tengah saat tiba di Inter. Oleh karena itu, muncul pertanyaan tentang bagaimana Thuram akan cocok dengan formasi 3-5-2 yang diterapkan Inzaghi. Baik Inzaghi dan Thuram pun telah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sang pelatih benar-benar mendapatkan yang terbaik dari kedatangannya di musim panas sebagai striker yang siap tampil.
Terakhir ada Federico Di Marco, di mana Inzaghi telah menyempurnakan sang pemain yang merupakan lulusan Akademi Muda Inter, menjadi pemain sayap papan atas dan menjadi incaran klub-klub besar Eropa saat ini.